keluarga yang dikasih oleh Tuhan, kita kedua mempelai yang hari ini akan membangun sebuah rumah tangga yang akan diberkati dalam ibadah pemberkatan nikah. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kedua mempelai untuk membangun bahtera rumah tangga. Ya, pembacaan kita saat ini saya ambil dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 hingga yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredahkan. Pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Ia pun bangun menghadapi angin itu, berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Iya, sedemikian pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita saat ini saya menyimpulkan, saya memberikan suatu tema, yaitu berlayar bersama Yesus. Berlayar bersama Yesus. Ya, pada tahun 1960 di Makula, di daerah Sangala, diadakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh utusan dari Tanah Toraja, yaitu Bapak DS Rantesalu, dan dari Lu yang diwakili oleh Andi Makulau. Konferensi ini tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan. Ya, dalam bahasa Toraja kesepakatan itu ditulis begini: "Garaganki lembang sura, lopi di maya-maya, antanai soladua, umpamisa pina, basim-basinna toraya, sulingna topalopo, ladi pasibarung, ladi papada honi." Kemudian kesepakatan tersebut diabadikan dalam sebuah lagu lembang sura. Ya, mungkin lagu ini sudah lazim buat kita sudah kenal. Bahkan penyanyi pun masih sangat kita kenal. Lalu saudara-saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungan antara lembang sura dengan rencana pernikahan yang akan dilaksanakan saat ini? Kedua anak kita sepakat untuk membangun sebuah lembang surat, ya, atau rumah tangga. Mereka sepakat untuk membangun ini. Ada kesepakatan di dalamnya. Kehidupan berumah tangga itu ibarat lembang, ya, perahu, ya, yang siap untuk berlabuh. Ya. Lembang yang akan dilabuhkan kedua saudara kita didesain, dirancang dengan beberapa
waktu, ya. Ya mungkin beberapa tahun atau bulan kah mereka menjalin hubungan pacaran. Di situ merancang sehingga pada saat ini kedua saudara kita boleh duduk disaksikan oleh jemaatnya di hadapan Tuhan untuk mengikrarkan janji pertanda bahwa mereka akan memasuki suatu kehidupan yang baru. Mereka akan berlayar. Saudara-saudara, gambaran ini tentang lembang surat ini sangat erat hubungannya dengan pembacaan kita, ya. Di mana pada ayat yang ke-35, pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bertolak berarti menuju ke suatu tempat yang baru, berlabuh, mengajak keluar, ya, keluar dari masa muda kepada kehidupan yang lebih dewasa. Karena itu saudara-saudara, keluarga serta kedua saudara kita yang saat ini akan diberkati. Melalui pembacaan kita ini perlu untuk menghadirkan Yesus ketika kita akan memasuki suatu kehidupan yang baru. Ketika kita berlabuh berlayar bersama dengan Yesus, maka tentunya tantangan dan rintangan apapun pasti akan kita hadapi, pasti akan kita lalui. Dalam pembacaan kita mengisahkan tentang angin ribut yang diredahkan. Ya, ketika murid-murid dan Yesus itu mulai berlayar, berlabuh ke tengah laut, angin ombak datang menerpa mereka, sehingga mereka mulai goyah menjadi takut, sehingga mereka membangunkan Yesus. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, ketika ada persoalan yang kita hadapi, jangan kita membiarkan Yesus tertidur dalam rumah tangga kita. Tapi mari kita membangunkan Yesus, kita menghadirkan Tuhan. Karena sebesar apapun persoalan dalam kehidupan keluarga, ketika Tuhan Yesus kita hadirkan, maka semuanya akan menjadi tenang teduh. Saudara-saudara, menyimak dari kisah pelajaran Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kedua mempelai dalam kehidupan yang berumah tangga. Yang pertama, bahwa kurang percaya. Nah, pada itu datang kepada murid-murid ketika mereka kurang percaya. Kepercayaan mereka itu nampak dalam sikap mereka yang menjadi takut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berlabuh bersama dengan Yesus. Karena itu penting untuk menanamkan kepercayaan dalam keluarga. Ya, mengapa banyak keluarga sekarang itu yang putus nyambung cerai? Karena apa? Mereka tidak membangun saling percaya, saling mencurigai. Karena itu penting untuk menanamkan rasa saling mempercayai. Yang kedua adalah jangan membiarkan Yesus tertidur. Apa yang dimaksud dengan jangan membiarkan Yesus tertidur? Ya, dalam pembacaan kita, ketika murid-murid Yesus mulai berlabuh, Yesus itu mulai tidur. Dan angin pun datang menerpa mereka sehingga kapal mereka itu hampir tenggelam. Lalu mereka baru sadar, oh ternyata ada Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus setelah kehidupan mereka hampir binasa. Kedua saudara yang saat ini akan berlabuh ke rumah tangga, ke kehidupan yang baru, jangan biarkan Yesus tertidur dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Kedua saudara terus dimungkinkan, dikuatkan. Bahkan dalam badai apapun, semuanya akan menjadi tenang teduh. Nah, yang ketiga adalah perahu itu mulai dimasuki oleh air. Nah, di sini dalam kehidupan berumah tangga itu, air itu kadang bisa diibaratkan sebagai orang ketiga yang bisa hadir untuk menghancurkan, untuk menenggelamkan
Karena itu penting untuk membangun saling percaya. Jangan membiarkan ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak dari luar yang hendak menghancurkan hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri. Sehingga dalam kehidupan ini akan terbangun sebuah rumah tangga yang baik, yang harmonis. Dan disitulah berkat Tuhan yang akan terus dinyatakan. Karena itu kepada kedua mempelai yang saat ini diberkati, hadirkanlah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Hadirkanlah Yesus dalam rumah tanggamu, supaya kehidupanmu, rumah tangga yang akan kalian bangun, boleh berjalan, boleh berlabuh, sampai sandar di pelabuhan, dipenuh dengan kebahagiaan. Terpujilah Tuhan.